gagasan Sayyid Jamaluddin Afghani. Yang pertama, kegelisahannya. Jadi kegelisahannya hampir semua tokoh modern nanti kegelisahannya mirip-mirip. Ya intinya satu, kita sedang kalah habis-habisan dalam peradaban hari ini. Sumbernya apa? Yang pertama internal ya. Yang pertama, umat Islam itu kehilangan ajaran Islamnya yang otentik. Jadi kenapa kehilangan ajaran Islam yang otentik? Karena hampir semua tersekat-sekat dalam aliran, dalam madhab. Tersekat-sekat dalam kelompok-kelompok. Jadi itu yang pertama. Karakter ini nanti ditambah ciri yang kedua, yaitu statis atau jumud. Sudah tersekat-sekat, statis. Bahkan dideklarasikan bahwa pintu ijtihad sudah ditutup, sudah selesai. Saya tidak tahu pintunya dari sebelah mana, tapi katanya terus ditutup. Itu kan membuat orang tidak bisa move on. Yus pokoknya mau nggak mau harus di situ. Jadi tersekat-sekat, terpecah-pecah dan jumud. Sebenarnya sampai hari ini penyakit ini belum sembuh. Kalian tidak cukup jadi muslim saja, tapi muslim aliran apa? Bahkan tidak cukup aliran apa, sub aliran apa? Mungkin ada di bawahnya lagi sub aliran apa. Kadang aliran itu yang tokohnya siapa. Lama-lama wajahnya Islam hilang. Yang kelihatan hanya kotak-kotaknya, kehilangan otentisitas. Itu yang digelisahkan pertama oleh Afghani. Jadi padahal Islam itu luar biasa. Dia punya karakter sesuai soleh likulli zaman wa makan. Tapi kita sendiri yang bikin Islam itu out of date. Islam jadi kadaluwarsa. Barang mandek itu kan lama-lama kadaluwarsa. Kita tidak lagi ngikuti zaman. Orang ngomong apa, kita masih sibuk apa. Orang sudah ngomong cloning, kita masih sibuk syarat sahnya wudhu dan yang membatalkan wudhu. Dan itu pun gegeran rame, aliran apa dulu. Tidak salah, cuma kita jumud di situ. Tidak berkembang. Apalagi terus konfliknya itu. Kalau sudah kotak-kotak kan mesti lirik-lirikan. Kotaknya siapa yang lebih bagus. Dan biasanya cara kita untuk menang dalam persaingan antar kotak ini tidak dengan menunjukkan bagusnya kotak kita, tapi dengan membongkar jeleknya kotak yang lain. Itu yang sering terjadi hari ini kan. Hampir semua kita lebih sibuk nyari jeleknya musuh kita daripada menampilkan, mengekspresikan keunggulan kita. Jadi yang pertama itu problem hari ini. Yang kedua, sistem pendidikannya macet. Agama dan ilmu pengetahuan tidak jalan. Jadi jangan dikira Barat itu maju karena Barat lebih cerdas dibandingkan kita. Barat lebih maju karena Barat lebih serius dalam bidang sains, dalam bidang teknologi, dalam membangun peradabannya. Kita yang agak kurang serius. Kita selalu setengah-setengah. Kalian aja kadang-kadang sudah sampai S2 apa jangan-jangan sampai S3 misalnya, sudah S3 filsafat, kalau ditanya, wah berarti pinter filsafat. Tidak tahu Pak saya, kelihatannya ya masih belum ngerti apa-apa. Kamu aja tidak pede loh sama ilmumu sendiri. Apalagi yang tidak kuliah, yang tidak sekolah. Kita kurang serius. Dan itu yang dikeluhkan oleh Afghani.
Apalagi ada yang ketiga, salah mendefinisikan qadha qadar. Qadha qadar didefinisikan takdir gitu aja kan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan juga percaya pada qadha dan qadar. Di bukunya anak-anak SD terjemahannya simpel, percaya pada takdir. Dan takdir definisinya juga simpel. Segala sesuatu ditetapkan oleh Allah, terus akhirnya apa? Disikapi fatalistik. Berarti semua sudah takdir dari Allah. Kalau sekarang Barat maju, ya memang takdirnya begitu. Ujian bagi umat Islam. Kalau diuji, yang kita lakukan apa? Sabar. Iya kan? Selama ini kan yang diajarkan ke kita itu. Tenang aja, Barat maju di dunia, besok kita bahagia di akhirat. Teori kita kan selalu begitu. Jadi kita salah menyikapi takdir. Umat Islam jadi fatalis, tidak tangguh mentalnya untuk berjuang. Itu problem yang ketiga. Yang keempat, ini ada hadis. Ada banyak hadis yang konotasinya zaman itu semakin kesini semakin jelek. Dan puncaknya kejelekan itu besok kalau mau kiamat. Akhirnya kan kita merasa, oh iya ya, ya pantas kita itu nggak kalah sama umat-umat yang dulu. Memang zaman itu semakin lama semakin jelek. Generasi terbaik adalah generasi zaman Nabi. Terus setelah itu ranking 2, ranking 3. Jadi kita ini sudah ranking sekian. Jadi ya memang takdirnya begitu. Ya kan? Kita menyikapi hadisnya juga secara fatalistik. Kalau hari ini memang mau kiamat, ya berarti generasi paling jelek itu generasi sebelum kiamat. Jangan-jangan kita termasuk di situ. Oh ya enggak apa-apa Pak, takdirnya memang begitu. Ya kan? Cara berpikir kita begitu. Terus ini lagi. Yang selanjutnya, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita lemah. Kenapa lemah? Kotak-kotak tadi. Jadi kita lebih fanatik pada kotak-kotak yang mengungkung kita. Dan ini coba lihat ya, perdebatan-perdebatan sekeliling kita hari ini yang macam-macam itu. Biasanya orang yang di kubu A, gagasannya selalu ke situ. Yang di kubu B, ya gagasannya selalu mendukung kubu B. Jadi kalau meskipun kita saudara, tapi ketika beda, ya cara berpikirnya selalu konflik. Jadi persaudaraan kita lemah. Masa hanya gara-gara puisi satu aja ndak karu-karuan. Kita lemah gara-gara beda pilihan. Kan biasa orang milih, ada yang cocok dengan tokoh A, ada yang cocok dengan tokoh B. Tapi ya itu jadi klaster baru sekarang yang memecah kita. Jangan-jangan pilihan channel TV nanti bisa memecah kita. Pilihan klub sepak bola memecah kita. Yang nggak penting itu bisa memecah kita. Apalagi yang penting-penting. Itu yang bikin kita lemah. Yang berkumpul hari ini itu coba dicek, ayo diidentifikasi satu-satu. Itu mesti nanti begitu ngerti, oh ternyata dia dari grup itu ya, berarti tidak deket-deket mesti gitu. Oh ini HMI itu, wah beto aku PMI ya, mesti ngono. Akhirnya nanti ke situ. Ketika ngerti dia laisa minna, terus jadi ada jarak. Mending gak ngerti kayak gini ngumpul jadi satu, rebutan teh, rebutan kopi. Tapi begitu ngerti nanti ngeblok di sana grupnya aliran apa, di sini bisa grupnya aliran apa. Itu watak kita yang disesalkan oleh Afghani. Oke. Terus yang terakhir adalah perilaku politik kita. Jadi ada pemerintahan yang absolut, ada pemerintah yang tidak bisa dipercaya, ada urusan militer yang dicuekin, ada urusan administrasi yang diserahkan pada ahlinya, mungkin karena KKN, pertimbangan keluarga, dan macam-macam.
problem-problem politik. Inilah yang menyebabkan umat Islam lemah, katanya Afghani. Makanya jangan percaya pada tesis bahwa Islam itu jatuh karena Ghazali nulis atau Ghazali mempopulerkan Ihya Ulumuddin. Iyalah, mungkin dia nyumbang dikit-dikit. Nah, tapi mental pada zaman itu, umat Islam pada zaman itu memang mengarah ke situ, mengarah ke fatalisme, mengarah ke bukan lagi ke aktivisme. Jadi kalau dikasih ajaran tasawuf senangnya luar biasa. Sufi-sufi senangnya luar biasa. Orientasinya akhirat, orientasinya. Karena memang sedang kalah. Jadi kayak kamu disuruh pacaran, enggak, pacaran itu dosa, pacaran itu. Karena memang sedang enggak punya pacar. Iya. Iya kan? Tapi iya. Nek duwe pacar orang ngono. Kita kan harus saling mengenal, Pak. Demi ngono mesti alasannya. Sama, wong sudah kalah diomongi, tenang aja. Dunia si jenul mukmin. Dunia adalah penjara bagi umat mukmin. Ah ya bener itu. Makanya kita nggak perlu kemerungsung di dunia ini, ya sudah. Makanya saya bilang kemarin, itu bukan salah nasihatnya, salah ruang dan waktunya, salah senjatanya. Kan dulu pernah saya bilang, kalau orang malas jangan dinasehati, disuruh sabar. Orangnya malas dinasehati, sabar aja mas, nanti kalau sukses ya datang sendiri suksesnya, ya tambah males gitu. Kalau orang ambisius, orang kemerungsung, itu baru kamu sabar. Tapi kalau orang malas ya jangan sabar. Oke, jadi salah ngasih formula. Nah itu yang dilihat oleh Afghani. Umat Islam penyakitnya ini loh, awas salah ngasih obat. Kalau mental kayak gini dikasih yang ukhrawi, yang tasawuf, tidak salah tasawufnya, cuma belum waktunya, suntikannya salah. Bukan itu harusnya. Oke, internal. Belum lagi eksternal. Ini musuh kita kuat loh zaman itu ya. Musuh kita ini barat. Hampir semua kita hari ini dijajah. Barat itu katanya Afghani, mereka memang beda-beda kebangsaan, beda keturunan. Tapi kalau sudah punya musuh bersama namanya Islam, mereka bisa bersatu katanya Afghani. Ini yang dibaca Afghani zaman itu. Di era ketika dinasti-dinasti Islam hancur satu demi satu. 3 dinasti yang terakhir, Safawiyah di Iran, Mughal di India, sama Turki Utsmani, akhirnya kan pelan-pelan turun terus habis. Terus dijajah habis-habisan kita oleh Barat. Kalau urusan ini Barat kompak. Tidak ada yang teriak-teriak, lo humanisme, lo itu penjajahan, lo melanggar HAM, tidak ada yang begitu. Karena musuhnya sama, Islam. Jadi ada problem eksternal. Orang Barat juga masih mewarisi semangat perang salib katanya Afghani. Jadi masih merasa bahwa Islam itu musuh yang harus ditaklukkan. Itu tertanam di bawah sadar mereka. Sehingga ya terjadilah penjajahan habis-habisan terhadap dunia timur. Yang ketiga, kita itu oleh Barat dianggap lemah, terbelakang, belum beradab. Kita negara dunia ketiga yang perlu diajari biar beradab. Kita masih dianggap orang-orang primitif. Tradisinya masih tradisi mistik. Perlu maju lagi. Nah, itu Barat memandang kita begitu. Jadi Islam itu lemah. Kenyataannya memang lemah. Islam itu kurang beradab. Bagi orang Barat memang begitu. Oke, cirinya dunia ketiga kata mereka. Sama mungkin kayak kita melihat peradaban-peradaban tertentu, mungkin yang belum pakai baju, yang itu kan kita anggap mereka belum beradab. Sama, orang Barat menganggap kita juga belum beradab. Sama-sama tidak pakai baju. Kalau itu misalnya teman-teman di Papua, kita nganggapnya
oh itu belum beradab. Tapi orang barat itu kalau di pantai tidak pakai baju kan tidak ada yang bilang itu belum beradab. Meskipun mereka tidak pakai baju, tapi karena barat, ya, itulah ciri peradaban yang sudah maju. Nah, itu beda cara memandang. Itu katanya Avoni kayak gitu cara berpikirnya barat. Kemudian ya ada lagi misalnya perang istilah. Kalau orang barat cinta tanah air disebut nasionalisme. Kalau orang timur disebut fanatisme. Nah itu perang istilah. Kita juga sering kan semacam ini. Jadi kalau bangsa timur mundur, yaitu memang fitrahnya begitu. Tapi kalau ada timur itu maju, itu pengecualian. Ya itu mesti karena didikan barat. Kalau kita kan sering begitu. Di Indonesia yang bagus-bagus, itu untung loh, itu warisannya Belanda dulu. Nah, yang jelek-jelek dianggap warisan kita. Itu cara berpikir inferior. Sama kayak kalian hari ini, saya sering cerita bagaimana dunia pendidikan hari ini hampir semua mahasiswa mewarisi mental penjajah. Semua ingin jadi PNS. Kalau ada lowongan PNS, yang dicari satu orang yang daftar 5.000 orang. Ini kan sebenarnya dulu yang namanya PNS, pegawai negeri, itu kan memang diciptakan oleh Belanda untuk bantu mereka ngurusi administrasi di negara jajahannya. Tapi terus sampai hari ini kalian masih mewarisi mental jajahan itu. Padahal dari PNS itu kan jadi buruh, jadi pegawainya pemerintah. Nah, itu yang mental inferior kita hari ini. Jangankan itu, kadang-kadang kita papasan sama bule aja di Malioboro apa di Bali, ya rada mengkerut kan, kamu mundur-mundur. Diajak ngobrol, kenapa kok mundur-mundur? Khawatir diajak ngomong bahasa Inggris. Kadang-kadang begitu, mentalnya inferior. Padahal mungkin ya yang bule kesini itu mungkin levelnya jauh di bawah kalian. Mungkin mereka ya hanya pekerja biasa, tapi kamu lihat kulitnya putih, bule, mesti. Itu mental inferior. Itu dikeluhkan oleh Afghani sejak awal abad 19. Hari ini kalian masih kayak begitu. Mentalnya inferior. Oke, klub sepak bola aja idolamu ya barat kan, Eropa. Ya. Kalau ditanya klubnya sendiri tidak ada. Kamu mau bilang idolanya PSS itu mungkin sambil diam-diam, tidak diupload, pokoknya seneng kan wae. Tapi kalau idolanya Barcelona, MU, Manchester City, Liverpool, kamu gaya, kamu tidak beli jaketnya segala, beli kaosnya segala, dengan bangganya. Itu kadang-kadang mental-mental inferior. Oke, padahal apa sih bedanya sepak bola Indonesia sama Eropa? Paling kan kalau ditandingkan yang satu menang satu kalah, cuma itu aja kan. Loh ya yang lain kan sama aja ya, orangnya sama-sama. Kalau main ya sama 11-nya, sama ada wasitnya, sama ada pelatihnya, podo wae. Ya antara kalahan sama menangan kan gitu aja. Cuma mental inferior ini yang susah. Jangan-jangan ini yang bikin kita gampang kalah. Kalau sudah mau tanding, inferior duluan. Aduh, lawannya kok Eropa, mesti kalah, mesti ngono dhisik. Pemainnya juga begitu. Akhirnya tidak berani tanding. Oke. Nah, katanya Afghani, kemunduran yang dialami oleh umat Islam, yang pertama karena mereka meninggalkan ajaran Islam. Tadi ya sudah kita rinci. Yang kedua karena pemahaman kodok-kodar yang salah, menjadi fatalisme. Yang ketiga keliru memahami hadis. Maka jalan keluarnya adalah ilmu, melenyapkan pengertian yang salah, kemudian kembali kepada Islam yang benar. Maka harus banyak belajar, harus banyak ngaji, biar semua masalah ini terselesaikan. Jadi problem
banyak yang di atas tadi, jalan keluar pertama adalah ilmu. Segala masalahmu, coba kamu cek ya, ada problem sosial apa yang ada di dunia Islam Indonesia hari ini. Solusi pertamanya hampir selalu adalah ilmu. Maka jangan bosan-bosan nambah wawasan, nambah ilmu. Solusi dari semua persoalan kita ada di ilmu.